Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas 10-7 akan menyampaikan materi yang berjudul Ekonomi Pasar bab 4 yang disusun oleh pertama, Atika Dwi Nurdiansa dari absen 8, yang kedua Guntur Prakoso Yuwono absen 18, dan saya Rizka Mulydia Hasana absen 35 dan teman saya Raihan Barik absen 28. Pertama, kita akan mulai dari pengertian pasar. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009 menjelaskan pasar merupakan adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli atau barang. Yang pertama, peran pasar dalam perekonomian. A. Mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. B. Memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh produsen pada konsumen. Dan yang C. Sebagai tempat tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Yang kedua, ada macam-macam pasar. Yang A berdasarkan wujudnya, B berdasarkan tempat terjadinya, C berdasarkan luas jangkauannya, dan D berdasarkan barang yang dijual belikan. Pasar berdasarkan wujudnya. Pasar konkret adalah tempat terjadinya hubungan jual beli antara penjual dan pembeli secara langsung. Contohnya, pasar tradisional dan pasar swalayan. Kelebihan dari pasar konkret yang pertama, pembeli dapat melihat benda langsung yang dijual, bahkan mencoba terlebih dahulu. Kekurangan dari pasar konkret adalah pembeli dan penjual harus bertemu untuk melakukan transaksi sehingga jarak akan menjadi penghalang. Yang kedua, ada pasar abstrak, adalah pasar yang menunjukkan hubungan penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak, di mana barang tidak secara langsung dapat diperoleh pembeli. Contohnya, telemarket dan pasar modal. Kelebihan dari pasar abstrak adalah tidak terhalang oleh jarak sehingga dapat dilakukan pembeli dan penjual yang berjualan keluaran pasar abstrak. B. Pasar berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama, pasar hari adalah pasar yang dilaksanakan setiap hari. Yang kedua, pasar mingguan adalah pasar yang dilaksanakan setiap minggu sekali. Ketiga, pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. Keempat, pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Yang terakhir, pasar temporer adalah pasar yang pelaksanaannya sewaktu-waktu. Pasar berdasarkan luas jangkauannya. Yang pertama, ada pasar lokal, adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli yang berada di suatu wilayah atau daerah tertentu. Contohnya, pasar tradisional. Kedua, pasar nasional adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli yang berada di suatu negara. Contohnya, pasar Tanah Abang di Jakarta. Ketiga, pasar internasional adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara di dunia. Contohnya, pasar tembakau Bremen dari Jerman. D. Pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada A. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi. Contohnya, pasar tradisional, supermarket, dan juga mall. Kelebihan pasar output adalah dapat membantu seseorang dalam pemenuhan kebutuhan. Kekurangannya dapat membuat persaingan antar produsen. Yang B. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Contohnya ada bursa tenaga kerja. Kelebihan dari pasar input adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk usaha, memungkinkan adanya upaya diferensiasi, dan yang terakhir sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Kekurangannya yaitu jika kurs tidak stabil maka harga saham berpengaruh. Yang kedua, saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Ketiga, mekanisme pasar modal yang cukup rumit. Pasar. Dalam buku Ekonomi Mikro, menurut Menkikuah Wilson tahun 2014, menjelaskan bahwa struktur pasar terdiri atas pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna, serta pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara individual dan tidak mampu mempengaruhi harga. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu merupakan perusahaan sebagian mengambil harga. Perusahaan mudah keluar masuk pasar barang yang diperjualbelikan. Homogen. Terdapat banyak perusahaan di pasar, pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Kekurangannya dari pasar persaingan sempurna yaitu keuntungan yang diterima dalam skala normal. Konsumen semasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen.
Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Kelebihan dari pasar ini adalah harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dan dibiaya rata-rata minimum. Persaingan sempurna tidak memerlukan iklan. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu bursa efek atau pasar modal atau uang, pasar burung, pasar toko barang dan pakaian. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Ciri-ciri dari pasar ini adalah hanya terdapat satu perusahaan, tidak dapat memungkinkan perusahaan lain masuk ke dalam industri, perusahaan mempengaruhi harga, tidak memerlukan promosi iklan. Tetapi kelebihan dari pasar monopoli ini adalah persaingan menumbuhkan ketergantungan konsumen karena tidak dapat membeli pada perusahaan lain. Monopoli berkuasa dalam menentukan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produksi untuk konsumen. Persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Kelebihan dari pasar monopoli yaitu kekuatan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Pasar monopoli bisa menghasilkan inovasi baru yang melindungi hak cipta dan hak paten. Perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang sejenis. Contohnya yaitu PT Perusahaan Listrik Tenaga atau PLN, PT KAI, PT Pertamina, Badan Urusan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar hanya terdiri atas sedikit perusahaan. Ciri-cirinya hanya terdiri atas sedikit perusahaan dalam pasar, produk homogen atau terdiferensiasi, mengambil keputusan saling mempengaruhi, kompetisi non-harga. Kekurangannya yaitu produsen baru akan semakin sulit masuk ke pasar ini karena persaingannya yang ketat. Sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat banyak konsumen. Memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal dan diingat konsumen. Kelebihannya adalah konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen. Umumnya, produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanan sehingga produk terus berkembang. Contohnya yaitu industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, jasa penerbangan. Dan yang terakhir adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak penjual atau terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah terdapat banyak penjual, barangnya terdiferensiasi, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga, mudah untuk masuk ke dalam industri, promosi penjual sangat aktif. Kelebihannya yaitu menghasilkan barang berbeda corak, distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Kekurangannya adalah operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Perusahaan tidak mempunyai gerakan untuk melakukan inovasi. Contoh-contoh dari pasar persaingan monopolistik yaitu peternak susu sapi, produsen coklat pasar, yang menjual barang yang sama seperti harinya. Jadi, peran IKTEP terhadap perubahan jenis dan struktur pasar semakin maju mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan IKTEP mempengaruhi segala bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menurut para pelaku usaha untuk menciptakan produk atau jasanya secara lebih mudah, baik
cepat dibandingkan dengan pesaing bisnisnya atau menciptakan produk yang berbeda atau unik yang tidak diciptakan oleh pesaing. Perkembangan teknologi yang dihubungkan dengan jaringan internet menciptakan digital marketing atau internet marketing, memberi peluang dan memasarkan produk atau jasa dengan jaringan internet dan fitur web. Yang menarik merupakan salah satu alat promosi yang baik dan lebih mudah serta menjangkau belahan bumi manapun. Sehingga pemasaran dapat berjalan dengan maksimal. Jadi, di sini kelompok kami telah menjelaskan tentang bab ekonomi 4, yaitu tentang ekonomi pasar.